Halo, apa kabar Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan video tutorial dari Klinik Riset Andi Bangkit PhD. Pada kesempatan ini, kita akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara melakukan literatur review atau membuat bahan untuk menulis literatur review dengan menggunakan software Atlas TI. Jangan lupa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, saya mengingatkan lagi untuk mengklik tombol like, share, dan subscribe dari video ini, karena Anda akan terus mendapatkan video-video yang bermanfaat untuk penelitian Anda. Baik, video ini sebetulnya adalah video suplemen untuk pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Klinik Riset Andi Bangkit PhD terkait dengan penulisan literatur review. Jadi kalau yang belum pernah ikut pelatihan, semoga tidak terlalu bingung dengan video ini, dan mungkin tertarik ikut pelatihan kami, maka kami sangat senang sekali menunggu Anda nantinya. Untuk pertama-tama, saya akan menyalakan Atlas TI di sini. Kemudian muncul, sudah seperti ini tampilannya. Saya klik Create New Project. Kemudian saya masukkan di sini nama project yang akan kita buat. Setelah itu saya klik tombol create, maka dia akan membuat satu folder. Jadi software ini akan membuat satu folder yang menampung data-data atau referensi-referensi yang dapat kita simpan di dalamnya untuk kita analisa. Nah, ini adalah tampilan masuk dari Atlas TI. Kemudian saya klik Add Files. Saya arahkan ke tempat di mana saya menyimpan referensi-referensi untuk saya buatkan literatur reviewnya. Di sini ada 3 buah file yang sudah saya siapkan. Saya pilih semuanya. Saya klik Open. Maka ketiga file tersebut akan dimasukkan ke dalam software Atlas TI. Nah, dokumen dapat kita atau data dapat kita lihat di sini. Ini ada 3. Kita buka satu persatu semuanya supaya kelihatan. Ada file kedua, kemudian file ketiga. Ini ada 3 file di sini, bisa kita lihat. Oke, ini file pertama. Saya lihat. Akan saya perbesar sedikit Windows-nya supaya bisa kelihatan ketika kita mengerjakannya. Kemudian bagian ini juga bisa kita geser supaya lebih tinggi atau lebih lebar. Oke, saya akan mulai mencari kalimat-kalimat di dalam paper tersebut atau di dalam referensi tersebut yang mencocoki atau yang kita dapat klasifikasikan sebagai misalnya sebagai historical background atau sebagai yang lainnya. Sebagaimana kita sudah ketahui dalam pelatihan, ada 6 poin yang kita perhatikan di dalam kita membuat literatur review. Maka ketika saya membuat itu, saya tinggal blok kalimat tersebut, kemudian klik kanan, create free quotation, kemudian saya klik lagi, klik kanan, saya klik open coding, kemudian saya buat seperti ini. Nah, kemudian saya akan baca lagi di mana saya temukan kalimat yang mencocoki, misalnya kalimat ini sampai di sebelah sini kurang lebih lah. Sampai di sini selesai, saya klik kanan, saya klik create free quotation, kemudian saya klik lagi, saya pilih open coding. Maka saya lihat kalimat ini mencocoki dengan poin current context. Maka saya tulis di sini current context. Saya tulis create, dia sudah tercoding. Kemudian terus kita baca, karena pada dasarnya proses pembuatan literatur review itu
adalah proses pembacaan secara mendalam atau deep reading terhadap paper-paper jurnal-jurnal yang sudah terbit yang sama atau mungkin sejalan dengan topik pembahasan penelitian kita. Misalnya saya temukan kalimat ini, saya tinggal blok lagi sampai di sini. Selesai, saya klik kanan, saya klik create free quotation, kemudian saya tulis open coding di situ. Di sini mungkin lebih cocok ke historical background. Kemudian saya cari lagi kalimat yang mencocoki. Saya coba baca satu persatu. Ini proses yang memang harus mau tidak mau kita lakukan sebagai seorang peneliti. Saya temukan kalimat ini, misalnya ini ini bagus. Saya klik kanan, create free quotation. Karena ketika kalimat ini saya baca mirip dengan yang lain, saya bisa pilih list coding. List coding gunanya untuk memperlihatkan kepada kita coding-coding yang sudah pernah kita buat. Nah, ini mencocoki historical background. Maka saya klik OK, create. Terus saya melakukan pembacaan tersebut secara ringkas saja atau secara cepat di sini karena waktu yang terbatas. Oke, saya akan mulai dengan paper yang kedua. Saya lihat di sini. Prosesnya sama seperti yang saya lakukan pada paper yang pertama tadi. Saya akan mencari kalimat-kalimat atau bagian-bagian dari jurnal tersebut, dari artikel tersebut yang mencocoki 6 poin di dalam pembuatan literatur review. Nah, di sini saya menggunakan list coding karena pada sebelumnya saya sudah membuat salah satu dari 6 poin tadi. Ya, saya sudah membuat salah satu dari 6 poin tadi. Oke, saya temukan kalimat ini cocok. Kemudian saya klik kanan, create free quotation. Kemudian saya klik kanan lagi, saya ambil open coding. Saya tulis di sini sebagai research gap. Oke, sepertinya cukup. Saya kemudian lari ke tombol home di sini, saya klik. Saya akan coba keluarkan di sini. Saya ambil quotes. Ya, ini adalah tombol quotes manager. Di saya lihat ada 4 quotes yang sudah saya buat terkait dengan artikel tersebut. Yang langkah berikutnya adalah saya membuat report, mengeluarkan report. Saya klik di sini. Kemudian saya pilih bagian-bagian ini. Ini yang perlu diingatkan. Bagian-bagian ini yang harus diingat, harus diklik. Jadi yang kita pilih adalah bagian quotation. Kemudian kita jangan lupa mengklik juga di sini quotes. Kemudian kita bisa klik di sini quotation lagi. Kemudian di bagian bawah, di bagian quotes ini bisa kita tutup. Quotes kita nyalakan. Bagian quotes tersebut, maka kita bisa create report. Yang kita lihat di sini adalah hasil laporan dari analisa kita yang bisa menjadi bahan untuk membuat literatur review. Kita lihat di sini historical background punya 3 quotation misalnya, atau kemudian yang lain juga ada berapa quotation. Jadi berapa banyak quotation yang kita dapatkan bisa kita organisir di sini atau kita bisa dokumentasi. Kemudian kita tinggal save, kita bisa pilih doc atau PDF untuk filenya, kemudian kita tinggal klik save. Maka laporan untuk bahan literatur review kita sudah selesai. Oke, demikian saja di video kita hari ini. Mungkin kita bisa belajar untuk yang berikutnya di video yang akan datang. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk video-video yang berikutnya. Terima kasih, bye-bye.